Shalom. Shalom. Selamat sore, teman-teman. Kita akan coba kita belajar untuk kita menerima dan kita pujian anugerah kepada Tuhan.
sepanjang hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bisa bernafas Tuhan pada sore hari Tuhan. Kami bisa datang menyembah kepadamu Tuhan, memuji memuliakan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kata selain kami bersyukur Tuhan kepadamu Bapa, karena Kau sungguh baik rahmat pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari Tuhan kami rindu Tuhan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan sepenuh hati kami Tuhan untuk menyembah kepadamu Bapa. Kami ingin Tuhan ibadah kami Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Bapa, seperti mengisi hati kami Bapa yang selama hari Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami Tuhan yang mungkin tidak hadir pada sore hari ini Bapa. Kami berdoa Tuhan mereka dapat hadiran di depan Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan jika tempat kami sakit Tuhan, kami percaya mereka akan sembuh Tuhan dengan diri-diri-Mu ya Bapa. Tempat kami yang mungkin ada masalah Tuhan, untuk segala halangan Tuhan percaya Kau menolongnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami mulai pada sore hari ini dan di dalam nama Tuhan Yesus terus berdoa dalam Yesus berdoa. Amin. Saudara sempat berdiri, kita berikan pertolongan Tuhan. Kalau masih pada berdiri, kita dengan berdiri juga jadi mau berdoa.
Kita naikkan pujian dan mengalah. Yeah.
Hidupkan setiap masalah kami Bapa. Bahkan sampai hari ini Tuhan kita percaya ada mujizat-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami Bapa. Setiap permasalahan kami Tuhan berbuang kami Bapa, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau ya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kami Bapa, sehingga kami dapat melewati masalah dalam hidup kami Bapa. Dan percaya Tuhan dan kuat segala masalah apapun dalam hidup kami Bapa, akan percaya Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan yang Kau penolong kami Bapa, Kau jawaban setiap masalah kami Bapa. Hadirat Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Mari kita angkat sembah kita, sembah Tuhan kita. Haleluya.
Sebelum kita persiapan dengan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita berbicara tentang survive. Kalau yang lalu saya berbicara tentang apa ya? Tentang apa yang lalu? Memilih ya? Bukan apa ini? Takut akan Tuhan. Jadi perjalanan hidup dan takut akan Tuhan yang membentuk kita sempurna dan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Hari ini kita akan berbicara tentang survive. Survive itu apa ya? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Firman Tuhan katakan kita ini seperti domba di tengah induknya domba. Serigala. Benar kan? Sengaja Tuhan tahu apa? Itu firman siapa? Firman Tuhan. Sepengetahuan Tuhan meletakkan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Apa artinya itu? Kalau nggak mampu bertahan hidup, mati. Jadi santapan serigala. Ngerti binatang serigala? Binatang yang memangsa bukan apa ya? Dia akan datang pada waktu malam, pada waktu segala sesuatu terlihat tenang. Dia akan datang dan mengendap-endap, dan bagi domba-domba yang merasa nyaman dengan dunia, dengan lingkungannya, dengan kandangnya, tahu-tahu dia simsalabim, dia datang dan melahap dan mencuri. Kenapa saya bawakan survive pada hari ini? Karena kita ditaruh Tuhan seperti domba di tengah serigala. Gak bisa, gak cukup dengan ketulusan, gak bisa dengan engkau baik itu cukup. Engkau segala macam tentang proses yang baik-baik kita dengar gak cukup. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah engkau tulus seperti, ayo, tolong diteruskan. Tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Artinya bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita dengan pikiran, dengan hati dan roh itu harus hidup. Kalau enggak, habis kita jadi santapan serigala. Ngerti enggak? Dunia ini gak sedang baik-baik saja. Dan saya membawa ini di tengah-tengah anak muda. Kenapa? Di Indonesia ini dapat bonus, dikatakan bonus demografi.
di mana 60%-nya adalah orang-orang muda, orang-orang produktif untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan. 10 tahun, 15 tahun ke depan, Indonesia mendapatkan bonus demografi. Banyak anak-anak mudanya, lebih banyak anak muda daripada orang. Hello, tolong pikirkan. Lebih banyak anak muda daripada orang tua. Kalau kita tertidur, kalau kita merasa baik-baik saja, kalau kita merasa nyaman di dalam keadaan kita, dan kita nggak tergugah dengan kehidupan kita, dan tidak tergugah untuk mengubah keadaan kita, kita hanya duduk menghabiskan waktu main game, scroll, hiburan. Sekarang apa aja bisa ya untuk mendapatkan income. Tapi kalau cuma itu untuk media hiburan, cari tontonan yang cekakak-cekekek, nggak ada mutunya, tahu-tahu 1 jam, 2 jam pun menonton Netflix, ya nggak ada faedahnya buat kebijakan kita dan menggugah kehidupan kita. Buat apa? Tahu-tahu hari demi hari kita lupa untuk membenahi diri. Kita nggak punya kecerdikan, kita nggak punya ketulusan dalam menjalani hidup. Habis masa-masa muda dan bonus yang terbaik yang diberikan di masa-masa ini oleh Tuhan habis, gak ada guna. Saya paling suka di dalam rumah tangga, di dalam sebuah rumah, kalau ada anak mudanya. Tapi lihat rumah demi rumah, di mana anak mudanya ada anak muda yang bergerak dan ada anak muda yang diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Beda nggak hasilnya? Beda. Karena apa? Anak muda itu tulang punggung bagi keluarga. Orang tua akan semakin tua, bukan semakin muda. Tetapi orang muda ini yang harusnya mempersiapkan diri, menggali potensi, menggali informasi, membekali diri dengan segala ketulusan, kecerdikan, dan segala pengetahuan untuk menjalani kehidupan ini, dan akhirnya menjadi tulang punggung dalam keluarga yang akhirnya menaungi dan membawa keluarga kepada kebaikan demi kebaikan. Tapi kalau anak mudanya cuma menghabiskan waktu dengan keinginannya, ditegur nggak mau, dikasih tahu nggak mau, malah ngelawan, malah ngeberontak, rumah itu akan apa? Runtuh. Kalau anak mudanya hidup di dalam rumah tangga, kita lihat satu bangunan, satu rumah. Dari rumah kecil yang biasanya gubuk rel akan menjadi bangunan kokoh. Tapi kalau di dalam satu rumah ada anak muda yang dulu tinggal di dalam kesederhanaan, anak muda itu nggak hidup dan membekali dirinya dengan yang baik, tahun ke tahun jadi baik nggak tuh bangunan? Nggak kejual aja udah syukur. Nggak kejual aja udah syukur. Kebanyakan apa? Mama jual rumah, aku mau beli motor. Mama jual rumah, aku mau nikah. Bukannya nambahin, tapi ngapain? Ngejual. Akhirnya apa? Terjual dan sama-sama kontrak. Emang enak kontrak? Ada waktu limitnya, 1 bulan. Mesin waktu berbunyi. Apa mesin waktunya? Timernya PLN, jam 3 lagi enak-enak tidur. Kenapa sih lo harus bunyi? Mana sih cara ini mati ini total listrik? Mana ada sih warung yang buka jam segini? Memang dia akan memberikan kompensasi dalam hidup kita, enggak? Waktu ini akan berjalan, siap atau tidak siap keadaannya.
Makanya saya berbicara tentang survive di depan anak-anak muda. Bagi anak-anak muda yang tidak pernah mempersiapkan diri, habis lu. Saya nggak cuma sekedar ngomong. Dulu saya pulang dari Bali, sebenarnya saya males banget terjun lagi ke pasar. Hal yang paling saya benci, saya nggak mau jadi orang pasar. Saya waktu itu pulang dari Bali setelah menyelesaikan praktek kerja lapangan 1 tahun di Bali dalam pendidikan D3 saya pulang ke rumah. Saya nggak mau terjun ke dunia perhotelan lagi, tapi saya nggak mau terjun ke pasar. Saya nggak mau disebut orang pasar. Saya mau jadi pendeta. Saya dapat panggilan dari Tuhan. Tapi kata Tuhan, tidak semudah itu anak muda. Benahi dulu rumahmu, katanya. Benahi dulu rumahmu, keadaanmu. Padahal waktu saya di Bali, saya kekurangan duit. Saya minta mama, kirimilah duit, gajiku gak cukup. Gajimu gak cukup, pulang aja kau, katanya gitu. Bukan dikirim. Enggak, pulang kau. Ngapain kau kerja kalau gak cukup gajimu? Dalam hati berarti aku harus survive dengan keadaan duit secukupnya untuk menyelesaikan satu tahun praktek. Oke, dan itu selesai dengan nilai yang baik. Tapi saya nggak kembali ke kampus, saya nggak mau. Saya sudah punya panggilan, saya mau sekolah Alkitab. Tapi Tuhan nggak tunjukkan jalan. Saya ke pasar lihat mama dapat 1 toko di depan, nggak ada isinya. Di sini sekarung kacang tinggal seperempat. Di sini 4x4 bangunan itu, tapi berdiri di depan jalan utama. Mama cuma bisa dagang seadanya. Aduh, berminggu-minggu saya lewatin. Ya udah deh, terjun lagi akhirnya. Saya bulatkan hati. Saya terjun lagi ke pasar. Saya bantu mama saya. Apa yang terjadi, saudara? Dari keadaan bangunan yang cuma barang seadanya, penuh bikin meja, bikin rak-rak, bikin kotak-kotak, penuh satu ruangan itu. Bahkan akhirnya itu pakai yang depan itu ada 4 meter lumayan, 4x2, bikin meja baru. Sudah penuh di dalam, bawa ke depan. Makin hari makin penuh. Itu penuh, sudah meja di belakang, bikin rak, naik ke atas. Semua dalam 3 segi, kiri belakang, kanan kiri, semua naik rak. Penuh semua, buka samping kiri. Jadi 2 buka. Itu lanjut lagi, kita buka gudang di belakang. Buka gudang di belakang, sementara kosong cuma beberapa bulan, penuh. Saya bisa nyicil motor buat diri saya sendiri. Survive. Anak muda yang survive. Mama bangga dan bisa megang uang 5 juta per hari. Waktu itu udah wow. Saya bukan hanya melayani orang yang datang ons dan segala macam. Saya bisa memenuhi kebutuhan orang yang berdagang di sekitar saya. Bang Herwin, Bang Ucok, dipanggilnya Bang Ucok. Minta kerupuk 1 bak, kirim, jepret, bihun, sohun, jepret. Bangunan yang kosong, penuh dari dalam ke depan, bangun ke belakang. Habis itu yang anehnya, Tuhan buka jalan saya pergi sekolah Alkitab. Dari mana saya bisa sekolah Alkitab? Mas, saya mau sekolah Alkitab. Apa kau? Udahlah, ini sudah makmur, ini sudah ada barang di sini, kau jualan aja. Enggak mau panggilan saya pendeta.
Saya mau jadi hamba Tuhan, saya terpanggil. Dari mana duitmu? Ya udahlah mak, motor itu ku jual. Saya dengan jual motor, saya punya bekal ke sekolah kita, modal DP. Orang boleh sponsor. Ngerti nggak? Survive. Tapi jalan Tuhan, Tuhan kasih kebutuhan, tetapi bisa diterobos dan membuktikan bahwa kalau survive Tuhan buka jalan. Gak cuma kepengenan doang lalu buka jalan. Karena apa? Kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Kalau enggak habis. Kalau enggak melatih diri, anak-anak muda ini apa ya, luar biasa. Orang-orang muda luar biasa. Tapi kalau anak-anak muda nggak dibentuk dan nggak melatih diri, saya nggak punya hamba Tuhan loh yang jadi mentor saya, nggak ada. Saya cuma punya Roh Kudus, nggak tahu. Kalau saya feedback ke belakang itu luar biasa buat saya, karena saya nggak punya pendeta, hamba Tuhan, gembala yang menjadi mentor. Tapi luar biasa ketika Tuhan buka jalan, saya ketemu dengan teman yang bisa kasih surat rekomendasi yang terhubung dari yang sebelumnya, dari yang memberikan saya surat baptisan yang membaptis sampai kepada yang akhirnya memberikan surat untuk pergi ke sekolah. Kalau dipikirkan saya nggak masuk akal. Tapi karena apa? Belajar taat sama Tuhan. Belajar membuktikan diri bahwa kita ini harus survive. Bukan orang-orang gampangan, bukan anak-anak muda yang berpaut kepada orang tua. Emak nyadong, pak nyadong, kurang maning. Tapi orang anak muda yang bisa membantu orang tua. Siapa di sini yang kasihan sama orang tuanya? Kalau nggak kasihan sama orang tua, harus berganti. Sadar nggak? Harus berganti. Bayangkan dari kecil sampai umur Moses, sampai anak-anak SD, SMP, kita bergantung dengan orang tua sampai SMA. Capek nggak? Capek. Gantian dong. Kita harus, apalagi kalau zaman sekarang ini, di mana informasi terbuka lebar, banyak orang-orang yang jadi dari media sosial, bisa jadi mendatangkan income, bisa menafkahi orang tuanya, di switch, berpindah. Yang dulu jadi tanggung jawab orang tua, sekarang menjadi tanggung jawab anak. Belajar survive. Jangan belajar menghabiskan waktu dan merasa bahwa besok masih ada. Besok memang masih ada, tetapi umur bertambah dan kesempatan kalau nggak sekarang, nggak jadi. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Yuk sama-sama dan camkan ini di hati dan pikiran kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Gak perlu saudara pemuda yang banyak. Cuma perlu beberapa yang menyadari akan firman ini dan tahun-tahun ke depan berbuah. Benar gak? Cuma untuk beberapa orang saja, 1, 2, 3 orang. Bahkan Presiden Soekarno bilang apa? Beri saya 10 apa? Nenek-nenek
Berikan saya 10 apa? Anak muda. Saya akan merubah dunia. Saya akan menggoncang dunia. Dia gak minta 100, 10. Satu Jokowi bisa merubah Indonesia. Satu Ahok, anak muda yang ngerti tentang kebenaran, bisa merubah dunia. Kalau mau merubah dunia, jangan ngimpi merubah dunia, jangan ngimpi merubah negara, jangan ngimpi merubah orang tua, rubah diri sendiri. Kalau kita sudah berhasil merubah diri sendiri, maka yang lain ikut baru. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kalau bahasa zaman sekarang ngerti nggak? Gua kira cupu, nggak taunya cuap. Nih memang Tuhan. Cuma refleksinya sebegitu sederhananya. Gua pikir cupu, nggak taunya. Bagaimana jadi suhu? Memperbaiki diri? Cukupkah dengan buka media sosial, scroll dan lihat segala sesuatu yang tidak berarti waktu demi waktu? Waktu demi waktu terbuang, itu cuma siasat buat iblis mengambil kesempatan dari anak-anak muda yang semestinya jadi ini diambil, direbut dari kehidupan kalian. Saya nggak mau menunda itu. Saya nggak mau menunda kesempatan. Saya lebih baik dilihat orang cupu, nggak taunya. Mantap kan? Bayangkan perkataan firman yang sebegitu hebat ini direfleksikan dengan dunia sekarang. Wow. Tak pikir anak muda sembarangan, gak taunya cuy. Banyak anak-anak muda udah jago nyanyi, banyak anak-anak muda udah pro dalam musik, banyak anak-anak muda udah pro dalam teknologi. Kenapa? Kok bisa? Waktunya dipakai. Kunci kehidupan ini apa? Waktu. Tapi ketika waktu itu diambil, dicuri, dan hanya cari kehidupan yang nyaman dan cari kehidupan yang mager. Nyaman, mager. Udah sih mah, berisik. Kongkot nyapu baik. Anak gaul sekarang nggak nyapu, engkau dituku mesin robot, si bisa nyapu dewek. Tapi kapan? Ketuku dia, ngomong gitu, biar nggak nyapu, biar nggak cuci piring, nggak cuci baju. Semua dari susah. Orang yang nggak mau ngambil susah sekarang akan susah nanti. Tapi orang yang mau bersusah-susah sekarang dalam keterbatasan fasilitas nanti akan mendapatkan kenyamanan. Milih yang mana? Milih yang mana? Enak susah sekarang, senang nanti, atau nyaman sekarang, TW sekarang, mager sekarang, engkoe susah. Milih mana? Lebih baik pakai apa aja, banyak tanya, banyak berbicara, banyak diskusi, banyak ketemu orang lain. Saya kok bicara sama orang terus buka pikiran saya, buat saya ada neuron yang terhubung dalam hati dan pikiran. Kok saya nggak kepikiran ya? Selalu saya bilang, dari dulu kok saya nggak kepikiran. Makasih.
Kenapa? Satu neuron yang terhubung di dalam akal dan pikiran akan membuka jalan baru. Tapi buat orang yang gak memiliki arti, ya engkau sih, ini masih anak, masih enak nonton TV ya, nonton sinetron berseri. Ditumbuhin di mana? Bagaimana, cukup nggak? Atau masih siapa yang merasa nyaman sekarang? Siapa yang merasa cukup sekarang? Kalau orang yang merasa cukup sekarang akan kekurangan di masa depan. Tapi siapa yang berusaha dari sekarang akan berkelimpahan sekarang dan cukup untuk hari ke depan. Hari ke depan udah estafet. Kita udah punya generasi baru lagi untuk menolong dan melipat gandakan bekal yang udah kita dapat. Tapi kalau hari ini kita nggak punya bekal, nggak punya tabungan, nggak punya uang, ke depan kita minjam dan tahunnya minjam dan minus, akhirnya tambah miskin akal, miskin pikiran, miskin cuan, miskin uang, miskin materi, miskin aset. Ini firman Tuhan. Anak-anak muda, banyak hal. Apalagi kalau untuk tahun ke depan digantikan oleh AI. Lawanmu bukan manusia, tapi roh. Teknologi AI akan menjadi tantangan buat generasi sekarang. Editor gampang, tinggal klik masuk ChatGPT, bikin khotbah tentang ini. Entah dia caplok dari mana tuh dan gambar dari mana. Jadi nggak? Jadi. Bahkan editing lagu pun, aku mau edit lagu galau, temanya ini. Dalam 5 menit. Jadi. Lawan kalian bukan manusia. Kalau punya ini dengki, nggak laku sama AI. Kalau masih nyara ini dengki, nggak laku. Sudah lawannya robot dan teknologi. Jadi persis kayak film Terminator, manusia akhirnya melawan robot. Coba jawab dan pikirkan pertanyaan ini. Kita selalu beribadah, oke? Kita yang kita rindukan itu Tuhan beserta kita, oke? Tapi tolong jawab pertanyaan ini. Tuhan kira-kira beserta orang yang mana? Satu, orang yang percaya Tuhan, nggak banyak keluar, banyak di ruangan. Kerjanya menyembah. Haleluya, ku puji Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Atau orang kedua, orang percaya, orang yang gigih berjuang, tetapi seringkali ada di dalam keadaan maut oleh karena keadaannya, oleh karena tanggung jawabnya. Bahkan terkadang mau binasa, bahkan dia harus memperjuangkan nyawanya. Lu nggak banyak memang waktunya untuk mengingat Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia cuma percaya Tuhan akan beserta dia. Tapi karena tanggung jawab yang berat, dia terus berlari, mengisi waktunya dan mengisi kebutuhan kehidupannya untuk mencari penghidupan. Kira-kira Tuhan lebih suka yang mana? Iya, yang pertama rohani loh. Haleluya. Ku puji Engkau
kamar baik. Lu orang percaya, orang kudus, puasa, tapi di kamar baik. Kemudian terima kasih buat keselamatan yang lu orang nyawanya nggak terancam, apanya yang diselamatkan Tuhan. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita ini jadi orang percaya tetapi banyak kan dia nggak banyak bergerak, Tuhan nggak banyak khawatir tentang kita. Kan orang di kamar nggak bakal kenapa-napa, paling juga tiba di kasur. Orang mati. Tapi anakku ini kan seperti Rasul Paulus katakan apa? Terkadang saya di dalam mau diombang-ambing kapal, karang, ditombak dan segala macam, dihina, dicaci, tapi dalam kecintaannya akan Tuhan dia terus berjuang. Tuhan lebih memilih mana? Lebih memilih Paulus, orang-orang yang bergerak dan move terus untuk survive. Benar nggak? Siapa yang sekarang setelah dengar firman ini dipilih mager dan merasa Tuhan besertaku, semua baik dan akan baik. Apa namanya, kayak bukan membedakan, kayak apa namanya, Kak Angel aja bisa, seorang perempuan bisa dihormis, aneh. Tapi kok berani ya di tempat orang. Untuk apa? Punya pengalaman hidup. Orang yang pernah keluar dari situasi nyaman dalam hidupnya, cara berpikirnya beda, keberaniannya berbeda. Daripada tinggal di dalam kenyamanan, tinggal di dalam kelonan emak bapaknya yang terus dan terus ajak semua, ajak, engkau larang, engkau tiba, ajak. Kalau bisa dituntun terus, disuapin terus. Orang yang sempurna lahir akhirnya cacat. Memang badannya gak cacat, tapi mentalnya cacat. Ini bahaya gak? Kemarin saya dapat statement dari TikTok. Gini, ketika engkau memanjakan anakmu, ini tolong perhatikan, engkau akan menafkahi cucumu. Tolong pikirkan baik-baik. Ketika engkau memanjakan anakmu, engkau akan menafkahi cucunya. Cucunya aja masih tanggung jawabnya. Karena apa? Anaknya disuapin, anaknya nggak boleh ngapa-ngapain, dijaga, dilindungi, tanggung jawab sebagai orang tua. Jangan ngapa-ngapain, aku sayang. Tetapi sayang yang membunuh. Kesinggung di pekerjaan, keluar. Bener, di teman dekat saya ada S1 plus. Cuma kesinggung di tengah kerjaan, keluar. Ngapain? Gak cocok di kerjaan itu. Biasanya di rumah dimanja. Bayangin di sekolah yang sampai segitu banyak dana, padahal gajinya 8 juta. 8 juta itu gaji pertama. milih ada dekat-dekat orang tuanya nyaman. Mumet gak? Biasanya apa? Nanti sudah melahirkan Oke? Mbok bapaknya kerja gak? Masih anak uang tuanya. Oke? Jadi
neneknya ngidupin sampai cucu. Bencana nggak? Bencana. Siapa yang bikin? Kesalahan di kita. Firman Tuhan dibilang, orang yang engkau kasihi dicambuk, dididik. Jangan sampai orang mendengar kita dengan tangan kita yang punya batasan kasih, daripada orang di luar sana yang harus membentuk anak-anak dan keturunan. Setuju nggak? Kita nih anak-anak muda, ambil pergerakan, ambil informasi, serap sebanyak-banyaknya tentang kamu mau jadi apa. Serap sebanyak-banyaknya, kumpulkan sebanyak-banyaknya tentang kamu mau jadi apa. Mau modeling bisa dikumpulin. Mau teknik pengeboran minyak bisa dikumpulin. Mau teknik musik bisa sesempurna apapun. Sekarang ada YouTube-nya. Ada orang-orang hebat yang bisa bermain dengan luar biasa. Konduktor bisa. Tapi kalau kita milih mager, ini mager jadi penyakit nih. Mager jadi penyakit. Kalau kita milih mager, punya handphone, punya laptop, punya komputer, tapi untuk hal-hal yang nggak ada butuhnya, berjalan 2 tahun ke depan nggak jadi apa-apa, 3 tahun ke depan nggak jadi apa-apa, 4 tahun, 5 tahun ke depan nggak jadi apa-apa. Siapa yang salah? Waktu? Diri sendiri. Kita yang gak mampu mengumpulkan yang terbaik untuk memperkaya diri kita. Sekarang saya tanya, lebih mahal mana kita punya pikiran dengan uang 1 miliar? Kita punya pikiran atau uang 1 miliar? Pikiran. Tanah seluas 1 hektar masih lebih luas pikiran. Ngerti? Facebook itu lahir dari mana? Dari akal dan pikiran. Penghasilan Facebook berapa? Lebih dari miliar-miliar. Sekarang sudah punya triliunan. Twitter lebih luas dari luas dunia ini, bisa di cover orang-orang yang berbicara dan berkomunikasi di dalamnya melalui aplikasi Twitter. Semua ditampung di dalamnya lewat pembicaraan masyarakat. Orang yang memakai Twitter menghasilkan lebih mahal mana dari tanah hektar-hektar? Hasilnya dari mana? Pikiran yang diserap dan dari informasi-informasi. Cuma dari ide ini. Coba ya, saya di negara ini bisa berkomunikasi dengan negara di Eropa. Idenya cuma gitu doang. Dengan apa? Satelit sudah ada. Coba ya, ada satu wadah. Kalau dulu wadah itu selalu berbicara tentang materi yang nggak bisa diapa-apain kecuali dikirim, tapi waktunya lama, benar nggak? Tetapi dengan detik dan beberapa second perbedaan detik dan kesempatan yang ada, bisa komunikasi. Gimana caranya? Buka aplikasi. Sekarang pengguna TikTok sudah wow banyaknya. Orang banyak cari duit jualan live di TikTok. Apa aja dijual, sampai pengalaman wow of the day. Ya, cuma cerita hidup. Tahu nggak? Tadi gua gini nih. Tahu nggak, ini ada informasi biar teman-teman nggak ikut ngalaminnya begini nih, gini. Sekarang penipuan begini loh. Cuma cerita begitu. Kalau kita yang hidup di zaman ini tapi nggak mengalami
kita namanya nggak survive. Kerohanian gak cuma di gereja. Kerohanian wow menyembah di gereja, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Tuhan ganti. Katanya tadi yang lebih Tuhan suka apa? Orang yang bekerja, yang melakukan sesuatu terus melakukan sesuatu. Tuhan akan ada beserta dengan orang yang bergerak, bukan orang yang Oke? Tuhan selalu ada beserta dengan orang yang bergerak, bukan orang yang diam. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan omong kosong. Gak ada arti apa. Penyembahan kerohanian. Lebih baik apa? Daud yang melatih diri. Cuma simple. Derajatnya jauh dari para tentara-tentara, tapi dia hidup di padang belantara. Ngapain? Ngajar singa. Dia gak diam di rumah mager. Gua kan masih kecil, gua masih muda. Abang-abang gua kan memang perawakannya tegap, udah gede-gede, pantas mereka jadi tentara. Saya anak kecil, bontot, mager main, tunggu hari main. Daud dibilang apa? Kemerah, pipinya kemerah-merahan, tapi kerjanya apa? Gembalakan domba yang cuma beberapa. Enggak diam, bergerak dan melakukan sesuatu. Bahkan apa? Melindungi cuma domba yang beberapa itu. Dia menggadaikan nyawanya, berperang dengan singa. Sampai ketika dia lihat Goliat, cemen, mulut singa aja gua robek. Itu mulut Goliat tuh gua robek. Yang kamu tantang bukan tentara Israel, tapi Allah yang hidup dari bangsa Israel. Kalau tanpa pengalaman mana ada perkataan begitu? Kalau dia gak survive di padang belantara menjaga domba-dombanya, gak ada. Alkitab bicara tentang orang tua atau orang muda? Daniel orang tua apa orang muda? Daniel, Sadrak, Abednego, nabi-nabi orang-orang muda yang bergerak terus dan terus, bukan orang-orang yang mager dan diam. Yohanes Pembaptis dari lahirnya dididik sama Tuhan, dibentuk orang-orang muda. Tuhan Yesus pelayanan di umur berapa? 30. Tetapi dari kecilnya itu sudah dibina terus sampai waktunya seperti anak panah di tangan pas. Halo, anak muda itu seperti anak panah di tangan siapa? Di tangan musuh. Kita buka dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Kita buka hari ini siapa saudara? Mazmur 127 ayat 4. 127 ayat 4. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seperti anak-anak di tangan siapa? Pahlawan, di tangan orang hebat. Pahlawan ini siapa? Tuhan. Orang-orang yang bergerak terus dan tidak mager, ini yang disebut anak panah. Anak panah itu tajam apa tumpul? Tajam. Kalau tumpul dijemput apa rak? Orang nancep. Ngapain? Melengkung. Nggak akan pernah kena sasaran, dijemput Siapa yang diambil? Orang-orang yang melatih dirinya, yang menciptakan kesempatan bagi diri
Jangan nunggu, Tuhan kapan aku dipakai Tuhan. Tapi nggak pernah bertindak apa-apa. Tuhan aku kapan dipakai Tuhan. Di musik kayak, kamu latihan nggak? Enggak. Tuhan, kapan aku dipakai Tuhan? Ya itulah di apa namanya itu LCD lah Tuhan. Kamu bisa nggak? Tumpul. Dijemput Tuhan apa enggak? Orang nggak pernah melatih gitu. Nggak pernah menciptakan Hello, Moses bisa diam? Bisa diam? Nggak pernah menciptakan apa? Siapa yang akan duduk di kursi musik? Orang yang bisa musik. Siapa yang bisa di LCD? Orang yang bisa. Kapan itu bisa dipakai? Menciptakan kesempatan bagi diri sendiri. Programmer dan segala macam bisa kepake di pelayanan. Tapi kalau kita nggak bisa menciptakan kesempatan bagi diri sendiri, saya berusaha. Apa saya cari pasar? Enggak. Saya ciptakan pasar buat diri saya sendiri. Kenapa? Biar orang nggak main di wilayah yang sama. Itu hikmatnya dari Tuhan. Kalau kita masuk di dalam pasar yang sama dengan orang lain, yang ada apa? Saingan. Oke? Akhirnya saingan main murah-murah, jadi untung nggak? Bangkrut, iya. Ciptakan kesempatan buat diri. Aku mau jadi WL dong. Aku mau. Emang kau bisa nyanyi? Ke Jeffrey loh, saya heran bisa main drum dalam waktu 3 bulan. Padahal bisanya tuh bareng Moses bisa. Cuma duduk tak tahu bisa. Ya udah main, ayo. Lama-lama terasa sendiri. Sekarang di Patron dia main piano. Bisa. Dari mana? Ada informasi nggak? Ada, punya handphone. Punya internet, digali. Kenapa yang lain gak bisa menciptakan kesempatan buat dirinya? Sekarang kalau bisa, pasti dimanfaatin dong. Ih, gak ada yang main piano, kok lu dateng dong main piano di ibadah. Tercipta kesempatan gak? Ya enggak? Jadi ngapain mimpiin sesuatu? Mendingan ciptakan sesuatu. Setuju? Kenapa? Seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikian anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu tajam, landep. Kalau nggak landep, orang dicukuk. Jadi kalau nggak dipakai Tuhan, yang salah siapa? Tuhan, engkau tidak mengaruniakan padaku talenta. Wis tak kubur baiklah. Masa ada talenta si Jiko? Pelit pisan Tuhan. Padahal satu itu modal apa enggak? Satu itu jadi 2, 2 itu jadi 4, 4 itu jadi 8. Tapi kalau 0 bisa berlipat ganda, 0 dilipat gandakan kali 1 berapa? 0. 1 kali 10, 0. 0 kali 1 triliun dibukakan kesempatan bagimu, bisa nggak? 0. Demikian anak-anak pada masa tua. Demikian anak-anak pada masa muda. Anak-anak muda. Anak-anak muda itu seperti emas, potensinya luar biasa. Pesona dirinya, cantiknya, bicaranya, prosesi jatuh cintanya, prosesi pendidikannya, semua menarik. Kenapa film Korea selalu menayangkan anak-anak muda?
Angin. Oh, tadi kita ada itu ketemu Blackpink di arak-arakan Subang. Blackpink. Tapi si Blackpink mantap. Jadi-jadian. Bener kan? Anak-anak bapak-bapak kan dia. Pakai klambi pink, pakai stocking pink. Kita lewatin arak-arakan tunggu. Kenapa? Anak-anak muda itu menarik. Tetapi jangan lupa, iblis pun paling konsen sama anak-anak muda untuk menjatuhkan, menumpulkan, menggagalkan anak-anak muda. Ketika mereka rusak pada masa muda, tuntas, habis masa depan suram. Halo, siapa yang merasa hari ini adalah masa muda yang baik? Kalau taruh dalam hatimu, hari ini yang anak-anak muda, yang umur-umur muda, anak-anak di tangan Tuhan, anak-anak Tuhan mau jadikan hebat, Tuhan mau jadikan langgeng. Sempurnakan informasimu. Tolong buang jauh, singkirkan dari kehidupanmu informasi yang merusak, informasi yang tidak membangun, informasi-informasi yang buat engkau tumpul, keadaan-keadaan yang membawa engkau mager dan memilih untuk mager dan tidak melakukan apa-apa. Bergerak, move on, bergerak. Jangan memilih bangun jam 7. Lebih baik bangun jam 5, persiapkan, pikirkan segala sesuatu, rancang yang terbaik setiap jam 5. Amin. Rancang yang terbaik setiap jam 5. Bikin concern tentang apa yang engkau mau dan cari informasi tentang yang engkau mau. Internet sekarang murah banget. Internet sekarang murah banget, wifi ada, wifi tetangga juga ada. Dulu kita teleponan tau gak, seluler, ya ampun, ngisi 20.000 tuh, sedelan-sedelan, ya lo, dipateni, ya, biar ngirim tuh. Engkau SMS per karakter, berapa karakter? 60 karakter, lebih dari situ nggak bisa, harus lagi bikin SMS baru lagi, kalimat baru lagi. Sekarang bisa download data dan mencari data seluruh dunia dari komputer. Banyak orang juara-juara olimpiade cuma nonton. Banyak penghasilan triliun bukan miliar lagi dalam satu hari. Karena apa? Live shooting. Cuma apa? Affiliate doang. Tapi dipercaya, semua orang ambil dari dia. Transfer. Lumayan dalam nilai transaksi 10%, 20% tinggal udah keuntungan tanpa apa. Cuma karena modal paket internet doang. Kenapa sih nggak kita pakai? Mau dijadikan apa dirimu? Kalau saya selalu berkata, mau menjadi yang terbaik buat Tuhan. Saya mau jadi terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kumpulkan informasi terbaik. Yang jelek-jelek buang. Hati yang buruk buang. Iri dengki buang. Kecemburuan buang. Yuk, Yesaya 49 ayat 2. Yesaya 49 ayat 2. Dikatakan apa? Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia membuat aku menjadi
anak panah yang tumbuh lapar runcing, yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya, diruncingin. Ngerti nggak tadi? Kalau saya akhirnya belakangan ngerti, mungkin kalau saya gagal di dalam proses masuk pasar tadi dan saya cuma nunggu waktu kesempatan dipanggil sekolah, saya nggak akan. Saya heran sendiri, tercipta kesempatan. Tahu nggak kenapa saya bisa ketemu orang yang bawa saya ke sekolah Alkitab? Itu sampai keadaannya itu saking semangatnya kerja, jarang banget pulang ke rumah. Bisa 3 malam orang dulu, bisa nyiapin barang, supply barang. Besok saya malam kalau bisa kesempatan saya tidur di gudang, di atas karung kacang, di atas kemir. Padahal di sana banyak kecoa, orang ingat. Saking ininya, saking capeknya. Tahu-tahu saya selek sama mama saya. Kalimatnya apa? Makan aja. Saya pagi-pagi ngerasa lapar. Saya ambil itu di depan dagangan saya itu, di depannya sembako itu ada nyempil satu pedagang ayam potong. Nah, di situ dia ada ati emplaknya, cukup 2. Dibawa Indomie dari warung. Ya, kasih tendor. Bikin Indomie rebus. Dan makan. Padahal itu jam berapa ya? Jam 4 atau jam 5. Ya udah capek ya, lumraya. Ya ampun, segitu seberapa sih? Ya ampun. Mie dewek, telur dewek hati cuma ini doang, orang depan doang. Seger banget itu. Indomie mbus hijau koloro. Makan diomelin. Makan kau terus. Saya yang udah merasa capek, merasa langsung sakit hati. Ya ampun, makan doang aja masih diomelin. Penghasilan udah banyak, udah tuh saya tinggalin. Saya pergi dan mulai hari itu saya ngambek. Dan beberapa hari saya di rumah. Sampai tiba orang yang gak pernah gereja. Saking ininya, kerekuannya kerja. Biasanya kalau gereja tuh udah minggu sore, tahu gak? Minggu sore datang beribadah. Matanya turun. Orang yang khotbah di depan, udah kecapean. Tapi karena ngambek itu saya punya kesempatan tidur. Dan saya berangkat gereja pagi. Ketemu batur ini. Batur apa namanya? Bukan teman kuliah juga sih. Tahu teman-teman dulu sidik. Dulu sidik dan bareng itu. Bang Erwin, pulang Erwin katanya gitu. Yuk ikut grup saya katanya. Ikut teman grup kuliah. Nah ternyata di grup kuliah itu ada anak hamba Tuhan. Ada anak hamba Tuhan. Dan dari situ saya ngobrol-ngobrol dan akhirnya deket. Lah setelah deket, Wih, emang lu benar mau sekolah Alkitab? Iya. Tahu gitu bapak gua pendeta. Ntar ya gua ngomong sama bapak ya. Nanti kamu dikasih surat rekomendasi. Kebuka jalan. Bahkan dia yang nemenin saya ke Malang. Teman perempuan. Saya biasa gak macam-macam dengan orang lain. Perempuan seusia
Saya masih kenal kemarin, bulan-bulan lalu saya masih ketemu ya di nikahan Yefta anaknya Pak Yahya. Ketemu. Biasa hidup gak macam-macam tuh ketemu hari ini, ketemu besok, tetap nyaman sebagai teman. Dan dia yang rekomendasikan satu pintu yang tertutup dibukakan Tuhan. Cuma gara-gara apa? Nggak. Dan akhirnya saya selesai sekolah Alkitab tingkat pertama. Kalau tingkat kedua diantar sama Mama Eli. Sambungannya udah beda. Tapi jalan yang buntu Tuhan bukakan. Siapa yang mau menciptakan kesempatan bagi dirinya? Yuk, buka kesempatan, jangan tunggu kesempatan. Tolong dengar kata-kata ini, buka kesempatan. Matius 5 ayat 13 sampai 15. Ayat terakhir. Ini pasti kenal semua ini ayat ini. Matius 5 ayat 13. Sama-sama baca 1 13 sampai 15 ya. 1 2 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita ganti dengan aku adalah garam dunia di ayat 13 tadi sampai ke sana sampai ke 15 nanti ya. Kita ganti dengan kata aku. 1 2 3. Aku adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Aku adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di depan dalam rumah. Kalau kita punya talenta musik, ayo cepat main. Kalau punya talenta LCD, ayo lakukan. Apa aja. Kalau punya talenta nyanyi, ayo jadi WR. Mungkin gak disembunyikan, enggak, tapi dipakai, ditaruh di atas kaki dia. Bikin kesempatan berdiri, oke? Oke. Mari anak-anak muda bangkit, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Jangan pernah menyesal untuk Tuhan, tapi akan menjadi luar biasa. Kita yang membuang kesempatan, kita yang banyak membuang kesempatan. Karena apa? Ada siasat iblis. Nyaman, enak, mager, nggak usah mikir, duit ada, masih anak orang tua, lupa mempersiapkan diri. Orang-orang yang bangkit bahkan menolak fasilitas dari keluarga. Musa menolak fasilitas Mesir untuk memampukan dirinya menjadi pemimpin di atas Harun kakaknya. Oke? Musa menolak fasilitas Mesir, tetapi orang yang sedemikian mengatasi kakaknya. Miriam dan Harun. Musa diangkat karena dia yang terlebih dahulu survive melawan kehidupannya dan membuka kesempatan. Mari hubungi Tuhan dengan suara tak akan pernah. Sepanjang
yang mendengar firman dan mau mengikat janji dengan Tuhan, berikrar hari ini, bangkit dan move on dari segala kenyamanan dunia ini, dari segala mager, dari segala kemalasan, dan bangkit dan hidup menciptakan kesempatan-kesempatan seperti berdiri di atas kaki Dia, di atas terangnya Tuhan. Anak-anak muda, jangan biarkan dirimu dimakan oleh dunia ini, dimakan oleh siasat iblis, dimakan oleh malasnya waktu, kelimpahan waktu. Tetapi ciptakan kesempatan-kesempatan baru. Selalu katakan, ini aku Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Pakai aku Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi. Kami ikrar Tuhan Yesus, kami ikat perjanjian ini Tuhan. Segala siasat iblis kami tumbangkan, kami patahkan, kami hancurkan, kami injak-injak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menjadi kemenangan dan menjadi umat pemenang ya Bapa. Jadikan kami garam dan terang dunia. Jadikan kami anak panah yang selesai di tangan Tuhan, menjadi tajam untuk tujuan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bulan ke depan, tahun ke depan adalah kesempatan yang baru di mana kami berubah dari hari ini dan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baru, jauh dari kesempatan-kesempatan yang dulu. Karena sekarang kami hidup dan menghidupi Tuhan yang hidupnya itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari tadakan tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Semua kita yang percaya katakan amin.